Bayangin, ondel-ondel naik perahu karet bareng turis asing di Raja Ampat. Nggak cuma itu, dia juga nyemplung ke laut, lihat ikan warna-warni, dan ketemu tambang nikel yang bikin alam rusak. Tapi tunggu dulu, Pak Menteri tiba-tiba muncul. Wah, kisah ini benar-benar gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar yang seru, dan subscribe channel ini ya. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita gokil dan penuh hikmah bareng ondel-ondel. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan lautan yang begitu indah. Ciptaannya luar biasa, termasuk Raja Ampat yang jadi surga kecil di dunia ini. Yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau yang mulia. Tulis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala aali Muhammad. Jangan lupa, kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Yuk sama-sama jadi hamba Allah yang bertakwa, menjaga amanahnya termasuk menjaga alam yang telah diberikan pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Subhanallah, jangan sampai keindahan ciptaannya kita rusak sendiri. Ya, tulis juga ya, kalian nonton dari daerah mana? Biar kita bisa saling sapa dan tahu, siapa tahu ada teman sekampung. Pagi itu, Raja Ampat menyambut mentari dengan senyuman yang luar biasa hangat. Langit bersih tanpa awan, laut begitu tenang, dan udara beraroma segar khas pantai tropis Indonesia bagian timur. Di dermaga kecil yang terbuat dari kayu, tampak sebuah keramaian yang cukup unik. Seekor burung kakak tua hinggap di pundak seorang bule, anak-anak lokal berlarian sambil ketawa, dan di tengah-tengah semua itu, berdiri gagah ondel-ondel berwarna merah dan biru dengan senyum kaku khasnya. Iya, ondel-ondel. Si Cimug namanya. Hari itu adalah hari spesial buat dia. Cimug, ondel-ondel Betawi yang biasanya mangkal di Jakarta, entah bagaimana bisa dapat undangan buat ikut wisata bareng turis asing ke Raja Ampat. Oh lala, dari kota ke surga dunia, katanya sambil bergaya sok Prancis. Udah gitu, temennya juga ikut. Si Bolang, bocah petualang yang udah biasa masuk hutan, laut, gunung, bahkan pasar tradisional tengah malam. Keduanya jadi duo paling nyentrik pagi itu. Turis-turis pada celingukan heran, "What is that giant doll with a crown?" Lalu anak-anak lokal menjawab sambil ketawa, "Itu ondel-ondel, hantu baik dari Jakarta." Perahu karet berwarna kuning cerah udah siap di dermaga. Kapalnya kecil, cukup buat 6-8 orang, lengkap dengan pelampung dan dayung. Tapi hari itu mereka nggak dayung sendiri. Ada Pak Rudi, pemandu lokal yang udah hafal seluk-beluk Raja Ampat sejak dia bisa berenang. Kita akan muter-muter ke Pulau Wayag, Piai Nemo, dan lihat ikan-ikan lucu. Siap, ondel-ondel, teriaknya sambil nyengir. Cimug ngangguk, meskipun diam-diam deg-degan. Gue baru pertama kali nih, naik perahu, dan apalagi ini bukan perahu motor. Ini karet. Bisa goyang-goyang dong. Setelah semua penumpang naik, perahu mulai bergerak pelan-pelan. Air lautnya jernih banget, kayak kaca raksasa. Dasar laut pun kelihatan dari atas. Bolang langsung duduk di ujung perahu, matanya nggak berkedip. Lihat tuh, ondel, ada bintang laut, katanya. Ondel-ondel nggak bisa nunduk, tapi dia nyengir aja sambil berkata, "Gue sih lihat bayangan gue sendiri." Semua ketawa. Turis bule di sebelah ondel-ondel bahkan minta selfie bareng. "Sai Cese, giant spirit," kata si bule. "Cese nana sambal," jawab ondel-ondel spontan, yang bikin satu perahu ngakak. Perjalanan berlanjut. Mereka melewati gugusan pulau karst yang menjulang dari laut, seperti gigi naga yang tumbuh di air. Ondel-ondel terpesona. "Wah, Jakarta kalah keren," katanya. "Ini kayak lukisan hidup." Bahkan dia sempat melukis di udara pakai tangan, seolah menggambar pemandangan itu. Si Bolang iseng berkata, "Coba lo jadi pelukis profesional, Del. Pasti laku dijual di Malioboro." Ondel-ondel balas, "Gue MAH pelukis bayangan masa depan." Turis bingung.
Tapi ketawa aja karena ekspresi ondel-ondel emang gak bisa dibaca. Mereka lalu sampai di titik perhentian pertama, sebuah teluk kecil dengan pantai pasir putih. Disinilah semuanya turun buat istirahat dan makan siang. Tapi ondel-ondel ternyata bawa bekal sendiri, gado-gado dan es cendol. Lo bawa dari Jakarta? Tanya Bolang. Enggak, dari koper ajaib Doraemon. Jawabnya sambil nyuapin si bule. Si bule kaget. Wah, spici betasti. Katanya sambil ngos-ngosan karena sambal kacangnya pedas. Ondel-ondel senyum penuh kemenangan. Selamat datang di Indonesia. Sambil makan, mereka ngobrol-ngobrol soal Raja Ampat. Pak Rudi cerita gimana tempat itu dulunya sepi banget. Cuma nelayan lokal aja yang tahu. Tapi sekarang, udah jadi destinasi dunia. Tapi ingat, kita harus tetap jaga. Jangan buang sampah sembarangan ya, pesannya. Ondel-ondel langsung berdiri. Siap, gue mau jadi duta anti sampah dari Betawi, kata dia sambil pegang botol bekas dan masukkan ke tasnya. Semua tepuk tangan. Bahkan si bule kasih stiker di dada ondel-ondel, Eco Hero. Setelah perut kenyang dan hati senang, perjalanan dilanjutkan lagi. Kali ini mereka melewati goa-goa kecil di antara tebing batu. Bolang semangat banget. Ayo, Del, lihat itu goa, masuk yuk. Ondel-ondel geleng-geleng, gue takut kelelep, badan gue gede banget. Tapi akhirnya dia ikut juga, masuk bareng perahu. Di dalam goa, suara-suara mereka menggema. Halo, lo, kata Bolang. Ondel-ondel iseng, ada pocong gak di sini? Semua langsung terdiam, lalu ngakak lagi. Keluar dari goa, langit mulai berubah warna keemasan. Matahari mulai miring. Tapi petualangan mereka belum selesai. Masih banyak tempat yang mau dikunjungi. Tapi bagi ondel-ondel, momen pagi sampai siang itu udah cukup bikin dia merasa hidupnya berubah. Gue kira, gue cuma bisa joget di jalanan Jakarta. Tapi sekarang gue bisa naik perahu, lihat laut, kenal teman baru, dan makan cendol di pulau terpencil, katanya dalam hati. Bolang dengar gumaman itu, lalu nyeletuk, besok kita ke Kutub Utara yuk. Ondel-ondel langsung pura-pura pingsan. Ternyata, kisah seru mereka baru dimulai. Perahu karet masih melaju, dan petualangan masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ondel-ondel sekarang jadi tahu. Dunia ini luas, dan lucunya hidup gak ada habisnya kalau dijalani bareng teman, tawa, dan segelas es cendol di tangan. Setelah puas menyusuri teluk dan goa-goa kecil dengan perahu karet yang kadang terasa seperti naik odong-odong versi laut, si ondel-ondel Cimug dan si Bolang kembali duduk tenang di perahu. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba Pak Rudi, si pemandu wisata, menunjuk ke kejauhan sambil berseru, itu dia, spot snorkeling terbaik. Ada ikan badut, ada karang warna-warni, dan kalau beruntung bisa ketemu penyu. Spontan Bolang berdiri sambil lompat kecil. Wah, aku mau nyemplung sekarang, Pak. Tapi ondel-ondel langsung panik. Tunggu dulu, ini wig gue copot nggak kalau kena air? Turis-turis pun sudah siap dengan alat snorkelingnya. Bolang pakai kacamata renang dan pelampung, lalu nyemplung dengan gaya bebas. Wih, airnya adem banget. Ondel, buruan turun, katanya sambil nyelam sedikit demi sedikit. Ondel-ondel ragu-ragu, tapi akhirnya dengan bantuan pelampung, ia duduk pelan-pelan di air. Bayangin aja, boneka setinggi 2 meter lebih, pakai baju adat Betawi, berendam di Laut Raja Ampat, pemandangan yang bikin semua orang dari turis bule sampai nelayan lokal ketawa ngakak sambil ngucek mata. Takut itu cuma mimpi siang bolong. Tapi ternyata, meskipun besar dan kaku, ondel-ondel punya semangat luar biasa. Begitu nyemplung, dia langsung girang bukan main. Wah, ada ikan kuning, ikan biru, itu Nemo. Itu Dory, teriaknya dengan nada norak nan lucu. Dia sampai lupa kalau badannya nggak bisa benar-benar tenggelam, karena pelampungnya malah kebesaran. Si Bolang berenang di sekeliling ondel-ondel sambil tunjuk-tunjuk terumbu karang. Ondel, lihat deh, karang ini kayak kembang api. Ondel-ondel malah balas, iya, tapi jangan sentuh ya, nanti karangnya stres kayak gue kalau disuruh diet. Mereka menikmati keindahan bawah Laut Raja Ampat dengan gaya kocak. Turis-turis ikut berenang sambil tertawa lihat gaya ondel-ondel yang mencoba ngedive, tapi cuma bisa ngambang kayak balon udara. Bahkan ada turis asal Jepang yang sempat bilang,
kawaii, omedeto gozaimasu Jane dancing doll in the sea. Ondel-ondel dengan bangga menyahut, so cool, Nihon no Tomodachi, meskipun artinya nggak tahu apa. Dia cuma tahu hasil denger anime. Semua ngakak sampai perut kram. Air laut hari itu seolah ikut bergelombang karena tawa. Setelah puas nyelam dan lihat ikan warna-warni, mereka balik naik ke perahu. Tapi ondel-ondel masih gelisah. Dia ngomong ke Pak Rudi, Pak, itu di ujung sana kok kayak ada kren gede ya? Ada alat berat? Ada suara mesin juga?" Pak Rudi langsung berubah ekspresi. "Oh, itu tambang nikel, Mas Ondel." "Iya, sejak tahun kemarin buka di wilayah sini, banyak yang protes sih. Karena katanya bisa ganggu ekosistem." Mendengar kata tambang, ondel-ondel langsung tegang. "Lah, jangan-jangan itu yang bikin air laut nggak sejernih dulu. Ini harus diselidiki." Dengan penuh semangat dan rasa penasaran, perahu mereka diarahkan pelan-pelan ke arah lokasi yang disebut tambang tadi. Dalam perjalanan, air laut mulai berubah. Yang tadinya biru kristal dan penuh ikan, kini terlihat agak keruh dan kosong. "Kok nggak ada ikannya di sini?" tanya Bolang. Ondel-ondel manggut-manggut, ikan-ikan pindah kali, trauma lihat alat berat. Bahkan beberapa karang di area itu tampak rusak. Warnanya pudar. Pak Rudi cerita, dulu sini juga banyak karang, tapi sekarang makin dikit. Warga kampung juga khawatir. Makanya banyak yang demo kecil-kecilan. Sampai di tepi pulau tempat tambang itu berada, mereka tidak turun, hanya melihat dari kejauhan. Tampak aktivitas alat berat yang sedang menggali dan mengangkut material. Bolang geleng-geleng kepala, "Sayang banget ya, tempat seindah ini bisa rusak karena tambang." Ondel-ondel terdiam, lalu membuka mulutnya perlahan. "Gue sebagai ondel-ondel, sekaligus duta anti sampah, nggak bisa diam. Kita harus lakuin sesuatu. Ini udah masuk babak baru, misi penyelamatan Raja Ampat." Dan betul saja, beberapa menit kemudian, sebuah helikopter mendarat di lokasi dekat tambang. Dari dalamnya keluar sosok yang familiar, Pak Menteri Lingkungan Hidup. Dengan rompi hijau dan sepatu trekking, ia melangkah sambil melihat sekeliling. Ondel-ondel langsung berdiri dan teriak, "Pak, saya di sini. Cimug, ondel-ondel dari Jakarta. Raja Ampat butuh bantuan Bapak." Semua orang kaget. Pak Menteri pun menoleh dan langsung melambaikan tangan. "Oh, ini si Cimug yang viral di medsos itu? Saya baca beritanya minggu lalu. Ayo kita ngobrol." Dan disitulah awal pertemuan tak terduga antara pejabat tinggi negara dan boneka budaya Betawi, yang semangatnya luar biasa untuk jaga lingkungan. Raja Ampat hari itu nggak cuma jadi tempat wisata indah, tapi juga saksi sejarah gerakan cinta lingkungan yang dimulai oleh sepasang teman kocak, ondel-ondel dan si Bolang. Pak Menteri berdiri tegak di atas tanah yang baru saja dilewati eskavator. Di belakangnya, terlihat jejak roda besar, debu beterbangan, dan beberapa pekerja tambang yang menghentikan aktivitas mereka karena kehadiran mendadak rombongan istimewa. Di sisi lain, ondel-ondel Cimug berdiri dengan tangan bertolak pinggang, sementara si Bolang duduk di atas batu karang kecil sambil merekam video pakai HP. "Guys, ini bakal viral. Ondel-ondel versus tambang. Stay tuned," katanya semangat. Setelah berjabat tangan dengan Pak Rudi, sang pemandu wisata, dan menyapa warga sekitar yang mulai berdatangan, Pak Menteri mulai membuka pembicaraan. "Saya sudah dengar banyak keluhan tentang tambang ini. Maka hari ini, saya datang langsung. Saya ingin lihat dengan mata kepala sendiri, dan jujur, saya prihatin." Ondel-ondel langsung menyambar. "Pak, lihat karangnya. Rusak. Ikan pada minggat. Bahkan saya tadi sempat nangis dalam laut saking sedihnya." Pak Menteri tertawa kecil. "Wah, ini ondel-ondel ekspresif sekali ya. Tapi serius, kita nggak bisa membiarkan ini terus terjadi." Si Bolang menambahkan, banyak anak-anak Papua kehilangan tempat main. Dulu mereka bisa main pasir, lari-larian di pantai, snorkeling gratisan. Sekarang, yang ada cuma suara mesin dan bau solar. Warga setempat pun mulai menyuarakan isi hati mereka. Salah satu bapak tua angkat tangan dan bersuara lantang, "Kami bukan anti pembangunan, Pak Menteri. Tapi kami ingin pembangunan yang bijak. Jangan sampai anak cucu kami cuma bisa dengar cerita tentang keindahan Raja Ampat dari buku." Ucapan itu membuat suasana mendadak hening.
Semua tertunduk, bahkan beberapa turis pun ikut mengusap air mata. Pak Menteri lalu berjalan ke tengah lokasi tambang, mengambil mikrofon portabel dari ajudannya, dan dengan tegas menyatakan, mulai hari ini, aktivitas tambang ini akan dihentikan sementara. Kita akan lakukan evaluasi menyeluruh. Jika terbukti merusak lingkungan tanpa prosedur yang benar, maka kita tutup permanen. Sontak warga bersorak, tepuk tangan bergema, dan ondel-ondel langsung loncat-loncat kegirangan. Ye! Raja Ampat terselamatkan. Ondel-ondel beraksi. Teriaknya seperti superhero lokal. Tapi tidak berhenti di situ, Pak Menteri mengajak warga, tim lingkungan, dan wisatawan untuk mengadakan aksi tanam pohon bersama sebagai simbol pemulihan. Ondel-ondel langsung sibuk mengangkut bibit mangrove kecil-kecil dengan gerobak mainan. Ini bibit mangrove, bukan bibit cabe ya. Hati-hati salah tanam. Godanya pada bolang yang lagi menggali lubang pakai batok kelapa. Turis-turis pun ikutan. Ada yang menanam, ada yang foto-foto, ada juga yang belajar dari warga lokal bagaimana cara menanam pohon khas pesisir. Suasana mendadak berubah dari tegang jadi seperti pesta kampung. Ada yang nyanyi, ada yang bawa tifa, bahkan ondel-ondel sempat ngedance Betawi bareng anak-anak Papua di tengah lumpur mangrove. Kolaborasi budaya, ondel-ondel tarian Yospan, celetuk bolang sambil ngedit video. Pak Menteri sampai ikut berjoget sebentar sebelum lanjut menanam pohon. Ia pun sempat berkata pada media yang hadir, inilah wajah Indonesia. Beragam, lucu, semangat, tapi peduli. Terima kasih, ondel-ondel. Kamu hari ini bukan hanya seniman jalanan, tapi pejuang lingkungan. Ketika sore menjelang dan matahari mulai condong ke barat, aksi tanam pohon pun selesai. Di tepi pantai, berdiri ratusan bibit baru dengan tiang bambu penyangga. Ondel-ondel duduk selonjoran, napas ngos-ngosan tapi senyum lebar. Capek tapi bahagia, katanya. Si bolang pun duduk di sebelahnya, lalu berkata pelan, ondel, kita udah nyelam bareng. Naik perahu, ketemu Pak Menteri, dan nanem pohon. Misi hari ini sukses. Mereka berdua tos sambil tertawa. Malamnya, warga mengadakan syukuran kecil di balai desa. Makanan khas Papua seperti papeda, ikan bakar, dan sambal colo-colo disajikan. Ondel-ondel sempat jadi MC dadakan sambil pakai topi dari daun kelapa. Selamat malam warga semua. Hari ini kita bukan hanya jaga laut, tapi jaga masa depan. Semua tertawa dan bersorak. Bahkan Pak Menteri memberikan sertifikat kehormatan kepada Cimug sebagai Duta Kehormatan Lingkungan Raja Ampat. Ondel-ondel hampir nangis saking terharunya. Dulu gue cuma ngamen di jalan. Sekarang gue dapat piagam. Cerita mereka menjadi viral. Video ondel-ondel menyelam, berjoget bareng anak Papua, sampai menanam mangrove, tersebar di TikTok dan YouTube. Banyak orang tersentuh, bahkan muncul gerakan nasional bertajuk Ondel-ondel menanam, yang mengajak semua orang untuk jaga lingkungan dengan cara menyenangkan. Dan hari itu menjadi sejarah, ketika budaya Betawi, anak petualang, warga Papua, dan seorang menteri bersatu demi menyelamatkan salah satu surga dunia, Raja Ampat. Keesokan harinya, suasana Raja Ampat terasa berbeda. Udara lebih segar, dan senyum warga lebih cerah. Setelah aksi tanam pohon yang viral semalam, dampaknya langsung terasa. Banyak relawan berdatangan dari kota-kota lain, mahasiswa, komunitas pecinta alam, hingga YouTuber yang penasaran ingin meliput kegiatan ondel-ondel menanam. Cimug si ondel-ondel kini jadi selebritas lingkungan. Ia diwawancarai media nasional, bahkan sempat diundang ke acara televisi bertajuk Nusantara Peduli Alam. Nama saya Cimug. Dulu saya ondel-ondel jalanan. Sekarang, saya ondel-ondel lingkungan, katanya di TV sambil berdiri tegak dengan gaya khasnya. Penonton di studio tertawa sekaligus tepuk tangan. Tidak berhenti sampai situ, video aksi mereka kemarin yang direkam si bolang dan diedit dengan gaya sinematik sederhana, ditonton lebih dari 3 juta kali dalam 2 hari. Judulnya pun bikin penasaran, ondel-ondel nyelam lawan tambang. Netizen dari berbagai daerah ramai-ramai berkomentar, saya dari Bandung, hadir untuk bantu tanam pohon. Sholawat dulu sebelum nanam, yuk, ondel-ondel panutan. Kolom komentar pun dibanjiri pujian, sholawat, dan semangat kebaikan. Gerakan ondel-ondel menanam
menyebar cepat seperti api semangat. Pemerintah daerah segera menindaklanjuti. Mereka membuat program rutin penanaman pohon pesisir, membentuk satgas lingkungan dari kalangan pemuda lokal, dan menyelenggarakan lomba vlog tentang menjaga keindahan laut. Ondel-ondel bahkan diabadikan jadi maskot baru Raja Ampat dalam bentuk mural besar di dinding balai desa. Memakai pelampung, memegang bibit pohon, dan mengenakan snorkel di kepalanya. "Sekarang saya nggak cuma menari, saya juga menginspirasi," katanya bangga sambil selfie di depan mural. Si Bolang pun kembali ke Jakarta dengan segudang cerita. Tapi sebelum berangkat, ia sempat menuliskan pesan di papan kayu yang ditancapkan di tepi pantai. "Jaga alam, jaga hati. Salam dari Bolang Cimug." Warga lokal menjaga papan itu seperti benda keramat. Setiap turis yang datang ke situ, diajak membaca tulisan tersebut sebelum menyelam. Beberapa bahkan membuat ritual kecil, menulis nama mereka dan sholawat di batu kerikil, lalu meletakkannya di bawah pohon mangrove sebagai simbol cinta terhadap alam dan Rasulullah. Tradisi itu menyebar dan jadi daya tarik baru wisata religi lingkungan di Raja Ampat. Pak Menteri pun tidak tinggal diam. Ia mengusulkan kolaborasi nasional antara tokoh budaya seperti ondel-ondel dan anak-anak muda seperti si Bolang untuk menjadi Duta Alam Indonesia. Dalam konferensi pers nasional, ia berkata, "Kita bisa belajar dari Raja Ampat, bahwa perubahan tidak harus selalu serius dan kaku. Terkadang, perubahan datang dari tawa, peluh, dan tangan-tangan kecil yang menanam harapan." Di balik podium, ondel-ondel melambaikan tangan besar sambil membisik ke Bolang, "Gue udah jadi duta, tapi baju gue masih gini-gini aja." Bolang jawab, "Yang penting hati lo, Del. Baju bisa nyusul." Sejak saat itu, banyak sekolah mengundang ondel-ondel dan Bolang untuk datang bercerita. Mereka tampil di pentas sekolah, di acara pesantren kilat, dan bahkan di gedung DPR untuk menyuarakan pentingnya edukasi lingkungan sejak dini. Di tiap kunjungan, ondel-ondel selalu mengajak anak-anak bersholawat dulu sebelum mulai, lalu bercerita tentang laut, pohon, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. "Kalau kita sayang Rasulullah, kita juga harus sayang ciptaannya, termasuk laut dan pohon," katanya dengan semangat. Petualangan semakin seru ketika sore itu, ondel-ondel Cimug dan si Bolang mengajak para turis mencoba snorkeling sambil menyelam dangkal. Tapi karena ondel-ondel berbadan besar, dia cuma bisa berendam sambil menatap ke bawah pakai kacamata selam ukuran jumbo. Lucunya, Cimug malah nyangkut di karang. Warga lokal panik, turis-turis pada ketawa. Untung ada nelayan Papua bernama Om Etek yang dengan sigap menolong Cimug keluar dari celah karang. Setelah selamat, Cimug bilang, "Ternyata nyelam itu butuh skill, bukan cuma niat." Semua orang ketawa, tapi kejadian itu bikin suasana makin akrab. Malam harinya, warga dan turis bikin acara api unggun di pinggir pantai. Mereka masak ikan bakar, bernyanyi, lalu ada sesi testimoni. Seorang turis dari Korea menangis dan berkata, "Saya jauh-jauh ke sini cuma mau lihat laut cantik. Tapi saya pulang bawa pelajaran, jaga bumi, jaga hati." Ondel-ondel diam sejenak, lalu menjawab, "Kalau kamu pulang dan bawa satu bibit pohon, kamu udah jadi bagian dari keluarga besar Raja Ampat." Semua tepuk tangan, termasuk Pak Menteri. Di puncak acara, warga mengangkat ondel-ondel dan Om Etek ke atas panggung darurat dari papan kayu. Mereka dikalungi bunga rumput laut sebagai pahlawan laut 2025. Si Bolang dengan gayanya yang khas bilang, pahlawan itu bukan yang punya senjata, tapi yang punya cinta untuk alam. Malam itu, bulan bersinar terang. Dari kejauhan, ikan meloncat dari laut seperti ikut tepuk tangan. Pak Menteri mencatat semuanya. Ia berencana menjadikan Raja Ampat sebagai pusat edukasi lingkungan berbasis budaya. Pagi harinya, Pak Menteri pamit pulang. Sebelum pergi, ia sempat bilang ke ondel-ondel, "Mulai sekarang, saya tunjuk kamu sebagai duta alam budaya anak Nusantara." Ondel-ondel melongo, "Wah, beneran, Pak?" Menteri senyum, "Beneran, tapi kamu harus rajin mandi ya, biar nggak bawa waktu ke istana." Semua ketawa. Sebagai tanda resmi, Menteri memberikan pin berbentuk ikan kecil dan daun kepada ondel-ondel, yang langsung dipasang di dadanya. Si Bolang iseng bilang, "Del, nanti kamu jadi pejabat, jangan lupa gue ya." Cimug jawab, "Gak akan, lu kan sahabat perjuangan gue." Sejak hari itu, ondel-ondel, Bolang,
dan warga Papua punya kenangan luar biasa yang tak akan pernah hilang. Cerita mereka ditulis di majalah sekolah, dibacakan di masjid, dan dibagikan di media sosial. Tapi lebih penting dari semua itu, hutan mulai tumbuh lagi, laut makin jernih, dan anak-anak Papua punya cerita kebanggaan tentang perlawanan damai terhadap tambang yang merusak. Semua berawal dari satu hal kecil, satu ondel-ondel, satu bocah petualang, dan satu semangat takwa kepada Allah serta cinta kepada bumi. Alhamdulillah, teman-teman, cerita kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan sholawat, hati kita menjadi tenang dan hidup kita penuh berkah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan selalu menjaga bumi Allah ini. Mari kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa umat Nabi Muhammad, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang hidup maupun yang telah wafat. Amin ya Rabbal Alamin. Buat kalian yang punya ide judul cerita seru lainnya tentang ondel-ondel, tulis aja di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian, biar kita semua tahu kalau semangat kebaikan ini tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa di petualangan seru ondel-ondel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herbah.